Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya semua sudah semangat ya kak? Betul kak. Tapi gimana kalau kita sapa sekali lagi? Kita lihat kelas mana yang paling bersemangat. Kakak sapa mulai dari kelas balita ya. Shalom balita. Shalom kak. Wah, anak balita semangat-semangat. Sekarang kak mau sapa anak kecil. Shalom kecil. Shalom kak. Nah, untuk anak tanggung pastinya nggak mau kalah semangat dong sama adik-adiknya. Kakak sapa ya. Shalom tanggung. Shalom kak. Anak tanggung juga semangat. Sekarang kak mau sapa anak remaja. Shalom remaja. Shalom kak. Nah, sekarang kita mau ucapkan syukur kita ke Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah bangunkan kita di pagi hari. Tuhan telah menjaga kita sepanjang hari. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat seperti biasanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu agar anak-anak-Mu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat dan sukacita. Ya Tuhan, seluruh aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di anak-Mu yang kuat sempurna, kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung seperti biasa, tidak berjumpa di gereja seperti biasa, tapi kita masih dapat berjumpa dalam kasih Tuhan. Nah, untuk itu kita angkat lagu pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik tepuk tangannya ya.
Adik-adik mau tahu nggak? Mau. Yuk kita pelajari sama-sama ya. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk semua tepuk tangan dulu ya. Ikuti guru gerakannya ya. Kak? Mudah Kak, mudah diingat pun Kak. Kalau gitu kita ulangi sekali lagi yuk Kak, biar adik-adik kita lebih paham lagi Kak. Yuk, kita masih bangkit berdiri, kita ulangi sekali lagi lagu kita ini. Yuk, semangat ya. Nah, sekarang kita mau tunjukkan betapa besarnya Allah kita, betapa kuatnya Allah kita, dan betapa perkasanya Allah kita. Sekarang kita mau bernyanyi Allahku Besar. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Nah adik-adik percaya nggak kalau Tuhan itu luar biasa? Percaya dong Kak. Nah pastinya percaya kan Dek? Buktinya tadi pagi Tuhan itu membangunkan kalian dengan semangat, memberikan kalian kesehatan sampai saat ini, memberkati kalian sampai saat ini. Nah karena Tuhan sudah luar biasa, kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk semua tepuk tangan ya, dan masih bangkit berdiri. Apapun
Nah, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah bersemangat. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua ambil sikap yang sopan, duduk yang rapi. Kita mau undang Tuhan untuk masuk ke hati kita. Kita angkat lagu penyembahan kita, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kaki batangku, kaninganku cicio, teguh aku, bagikan pertontonku, menjelang madu, kau mengharapanku, di dekat gelutku, ku puji Kau Tuhan. Beri kegembangku, membuat hati bumi, pelabuhan tendiku, sampai rindu aku ni. Terdalam lapangmu, Kau pengharapanku, di dekat gelutku, ku puji Kau Tuhan. Kasih jari tetap perahu kurta, kasih menggenggamlah dan kini serah. Pengalaman baru, Kau pengharapanku, di dekat gelutku, ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan, elehaku membantu, sebab sebuli
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kembali lagi Tuhan, di hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya setiap anak KKR boleh memiliki sikap yang tunduk di hadapan Tuhan, bisa tetap fokus mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak kami. Dan kiranya firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini boleh dimengerti oleh setiap anak-anak KKR Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Yeay, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Ya adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus tetap mengucap syukur ya. Walau belum bisa bertemu dengan teman-teman, bernyanyi bersama di gereja, tapi kita tetap bersyukur, dijaga dan dipelihara Tuhan, dan kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Ayo, sudah dibuka Alkitabnya? Ya, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, tidak apa-apa, kakak yang bacakan dari sini ya, atau dibaca oleh mama bapak di rumah. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya, sama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Ya, kita baca bersama kakak yang memimpin dari sini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pengerantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, luar biasa sekali ya firman yang kita baca dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Nah, mungkin adik-adik kalian punya tokoh yang superhero atau pahlawan yang gagah perkasa seperti itu, yang kalian kagumi, kalian senangi, kalian ingat-ingat, atau bahkan posternya pun ditempel di dinding kalian, atau tasnya pun ada gambar tokoh yang kalian senangi karena kehebatannya yang luar biasa menurut kalian. Ya, mungkin tokohnya seperti ini, Avengers, atau tokoh yang seperti ini, Sonic, ya. Nah, ataupun tokoh-tokoh yang adik-adik mungkin selama ini anggap sebagai tokoh yang hebat, itu hanya ada di cerita film loh adik-adik. Tapi kalau tokoh yang kita baca, yang barusan, kejadian yang kita baca barusan tentang bagaimana laut terbelah, wah ini sungguh suatu pekerjaan yang hebat, yang luar biasa, yang belum ada yang pernah lakukan selain Tuhan. Itu ya. Jadi tema kita hari ini berbicara tentang Tuhanku hebat, atau kalau di temanya adik-adik remaja, kemahakuasaan Tuhan. Nih, bagaimana ya kemahakuasaan Tuhan? Bagaimana ya kehebatan Tuhan? Mari adik-adik ambil sikap yang baik, kita dengarkan ya firman Tuhan ya. Jangan kemana-mana dulu, harus serius mendengarkannya. Jadi adik-adik, kitab Keluaran yang kita baca ini berisi tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian tahu kan, bangsa Israel ini sangat lama berada di tanah Mesir. Tapi lama di tanah Mesir ini mereka bukan merasakan kebebasan, hidup yang nyaman, yang tenang, anak-anaknya bebas pergi bermain-main, bebas pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bersenang-senang. Tidak, di tanah Mesir ini bangsa Israel mengalami perbudakan, disiksa, dipaksa, hidup mereka sangat menderita. Sehingga mereka memohon kepada Tuhan melalui doa-doa mereka. Mereka berseru supaya Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik,
Tuhan kita itu sangat baik, Dia penuh kasih. Dia mendengarkan setiap seruan hati, doa-doa yang disampaikan oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengutus hambanya, yaitu Musa, untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel, menunjukkan tanda-tanda mujizat, kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Firaun, Raja Mesir pada saat itu. Karena Musa dipakai bersama dengan Harun, dipakai Tuhan untuk menyampaikan keinginan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Raja Firaun ternyata tidak mengizinkan. Sampai akhirnya Tuhan melakukan 10 kehebatan yang luar biasa, atau disebut dengan 10 tulah. Ya, dan sampai tulah ke-10 akhirnya Raja Mesir menyerah. Kenapa? Karena dia pun mengalami kemalangan, yaitu anak sulungnya meninggal karena tulah ke-10. Dan akhirnya bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir, dibawa melintasi jalan yang panjang dan sampai di satu titik yang namanya Laut Tiberau. Nah, adik-adik, mereka bertemu, di depan mereka laut yang terbentang luas, dan mereka kebingungan tidak tahu bagaimana cara melewatinya. Tapi ternyata tidak hanya itu tantangan yang mereka hadapi. Di belakang sana ternyata Raja Firaun tidak berdiam diri. Dia tidak senang bangsa Israel keluar dari Mesir. Kembali lagi dia memikirkan bagaimana caranya agar bangsa Israel kembali dibawa ke tanah Mesir dan diperbudak kembali. Mereka mengejar dengan sangat kencang. Tapi bangsa Israel sekarang ini berhenti. Dia bingung karena di depan ada laut. Oh, ternyata adik-adik, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel mengalami kekecewaan, mengalami pengalaman yang buruk, mengalami siksaan lagi. Tuhan mau bantu dan tolong bangsa Israel. Melalui Musa, kembali Tuhan perintahkan. Di Keluaran 14 ayat 21 katanya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu, bayangkan, semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Angin timur berhembus kencang sampai akhirnya Laut Tiberau terbelah dua. Bayangkan adik-adik, air yang tidak bisa dibelah, tapi Tuhan, laut yang begitu besar, Laut Tiberau, dia belah menjadi dua. Air itu dibuat berdiri begini seperti tembok, dan bangsa Israel berjalan melintasi tanah yang kering di tengah-tengah air yang terbelah dua itu. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel melewatinya, ternyata Raja Firaun dan pengawal-pengawalnya pun semangat untuk mengejar bangsa Israel. Apakah mereka berhasil mendapatkan kembali bangsa Israel? Ternyata adik-adik, begitu mereka tiba, bangsa Israel tiba melewati di ujung laut, melewati laut, Mesir yang mengejar mereka. Ya, mereka akhirnya tenggelam karena Laut Tiberau kembali menyatu. Wah, luar biasa sekali pekerjaan Tuhan ya adik-adik. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Hore! Bangsa Israel akhirnya bebas. Begitulah hebatnya Tuhan kita adik-adik. Ini dituliskan dan diceritakan di dalam Alkitab, sehingga kita boleh membaca dan melihat kalau Tuhan itu luar biasa hebatnya, kemahakuasaannya bekerja bagi bangsa Israel, tapi juga bekerja di dalam hidup kita ini. Hal hebat yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Ia mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib sebagai ganti atas dosa-dosa kita, dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, menunjukkan bahwa kita dimenangkan, sudah menang, sudah bebas dari dosa-dosa. Kita bersyukur ya, karena kita punya Allah yang hebat luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan juga memberikan kita hari-hari kekuatan, kesehatan, dan
sukacita yang luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik ya, jangan menyerah. Dan kita terus berdoa supaya kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti dulu sebelum ada corona. Kita percaya corona ini pasti akan pergi ya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berdoa ya, agar kita juga tetap bertumbuh di tempat kita masing-masing. Kita boleh beribadah bersukacita bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, dan biarlah Bapa firman ini bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, yang memberikan kami semangat, kemenangan, dan sukacita. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik ambil persembahannya, lipat dengan baik. Sekarang kita angkat lagu pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja Tuhan. Bapak berkati juga setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, pengharapan kepada Tuhan, sehingga dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, boleh tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang melimpahkan juga rezeki kesehatan Bapak, Engkau juga yang memberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak di tengah pandemi corona ini Tuhan. Orang tua tetap boleh bersemangat dan juga menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Dan kami berdoa untuk siapapun anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan adalah dokter yang luar biasa, yang hebat, yang dapat memulihkan setiap siapapun yang sakit. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan, yang kiranya memberikan semangat, sukacita, kebijaksanaan kepada pemerintahan kami Tuhan, Bapak Jokowi dan juga semua kabinetnya Bapak, agar bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga yang kiranya memberkati kondisi bangsa kami, perekonomian kami, kondisi kesehatan bangsa kami Tuhan. Tuhan yang memberkati tenaga-tenaga medis yang bekerja dalam melayani keluarga, teman, saudara kami yang sedang sakit, terkhususnya mereka yang terkena COVID-19 Bapak, yang positif COVID-19. Dan Tuhan, kami juga percaya kami akan dimenangkan Tuhan melawan corona ini. Tuhan yang kiranya menjaga hati kami, sikap kami agar boleh taat pada peraturan pemerintah, menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami Tuhan. Tuhan yang kiranya membuat kami menjadi anak-anak yang kuat dan semangat. Ini Bapak doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat kan yel-yel kita yang tadi? Kita nyanyikan sama-sama ya, biar lebih semangat lagi. Semua bangkit berdiri. Yuk, semua tepuk tangan ya.
adik-adik, walaupun kita sekarang sedang berada di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, Tuhan itu tetap luar biasa. Nah, untuk itu kita angkat lagu pujian kita sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk adik-adik semua tepuk tangan ya, dan masih berdiri. Mari kita tutup ibadah kita. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Dadah. Ya, tepuk tangan ya. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun gak bisa melawan. Saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun gak bisa melawan. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah minggu depan.